Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Putu Ekayanti dengan NIM 252906107. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan sebagai studi teoritis dan praktis dengan dosen pengampu yaitu Dr. Inyoman Tike, MSI. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Selain itu, pengertian dari filsafat pendidikan yaitu kaidah filosofis dalam bidang pendidikan atau kaidah filosofis yang digunakan dalam memecahkan masalah pendidikan. Pengertian lainnya yaitu filsafat pendidikan menurut John Dewey merupakan suatu konsep dasar dalam pembentukan kemampuan yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun perasaan berupa emosional menuju tabiat manusia. Dan filsafat pendidikan pada hakikatnya merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan sebagai studi teoritis. Pertama, pengertian, yaitu filsafat pendidikan sebagai studi teoritis berfokus pada upaya merumuskan, memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar pendidikan melalui kajian filosofis. Lebih menekankan pemikiran konseptual dan reflektif dibandingkan penerapan praktis langsung. Ciri-ciri dari studi teoritis yang pertama yaitu bersifat konseptual dan abstrak, yang berfokus pada pemikiran mendasar, ide-ide umum, dan prinsip filsafat pendidikan. Yang kedua bersifat universal, yaitu mengkaji prinsip pendidikan yang berlaku umum untuk segala tempat dan waktu. Yang ketiga fundamental, mendasar, menggali hakikat manusia, pengetahuan nilai, dan tujuan hidup. Dan yang terakhir bersifat integratif, yaitu menghubungkan pendidikan dengan disiplin ilmu lain, seperti psikologi, sosiologi, budaya, dan agama. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup teoritis filsafat pendidikan. Yang pertama, ada ontologi yang mengkaji hakikat pendidikan manusia peserta didik, pendidik, dan realitas yang melatarinya. Yang kedua, epistemologi, mengkaji hakikat pengetahuan, sumber, proses belajar, serta hubungan guru dan siswa. Berikutnya ada aksiologi yang mengkaji nilai, etika, dan tujuan pendidikan. Selanjutnya normatif yaitu menetapkan arah dan ideal pendidikan, dan yang terakhir analitis kritis, menelaah, menguji, dan mengevaluasi teori serta praktik pendidikan. Fungsi dari teoritis filsafat pendidikan yang pertama yaitu memberi landasan filosofis yang menjadi dasar konseptual bagi teori dan praktik pendidikan. Yang kedua, kritis dan reflektif, yaitu menguji kembali asumsi tujuan dan metode pendidikan. Berikutnya, inspiratif, yang melahirkan pemikiran baru tentang hakikat dan tujuan pendidikan. Yang berikutnya, integratif, yaitu menghubungkan pendidikan dengan disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya yaitu normatif, memberi arah tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Berikutnya yaitu penerapan aliran filsafat dalam praktik pendidikan. Yang pertama, idealisme. Menurut Plato, Hegel, yaitu pendidikan menekankan ide dan moral. Yang kedua, realisme, yaitu menurut Aristoteles dan Thomas Aquinas, pendidikan menekankan realitas objektif. Yang ketiga ada pragmatisme, yaitu menurut John Dewey, pendidikan sebagai pengalaman hidup dan pemecahan masalah.
Yang terakhir, eksistensialisme menurut Jean-Paul Sartre dan Kierkegaard, pendidikan memberi kebebasan atas kepribadiannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan sebagai studi praktis. Pengertiannya yaitu filsafat pendidikan sebagai studi praktis merupakan cabang filsafat pendidikan yang berfokus pada aplikasi pemikiran filosofis dalam dunia nyata pendidikan. Jika studi teoritis membahas konsep, asas, dan prinsip dasar, maka studi praktis berhubungan langsung dengan bagaimana filsafat membimbing tindakan pendidikan baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Ciri-ciri dari studi praktis yang pertama yaitu normatif dan aplikatif, menuntun kebijakan kurikulum dan strategi pembelajaran. Yang kedua ada kontekstual, menjawab persoalan nyata pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga problem solving, yaitu filsafat dipakai sebagai pendekatan memecahkan masalah. Yang keempat ada transformasional, yaitu pendidikan dipandang sebagai sarana mengubah kehidupan sosial, budaya, dan moral. Dan yang terakhir integratif, yaitu menghubungkan teori filsafat dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Ruang lingkup dari praktis filsafat pendidikan yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Merumuskan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Contohnya yaitu pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya kurikulum yaitu filsafat pendidikan menentukan isi dan arah kurikulum. Contoh aliran progresifisme yaitu kurikulum berbasis pengalaman atau student center. Yang ketiga itu ada metode pembelajaran yaitu filsafat pragmatisme melahirkan metode belajar aktif, kooperatif, berbasis proyek. Di mana eksistensialisme merupakan metode pembelajaran yang menghargai kebebasan individu. Berikutnya ada peran guru dan peserta didik. Guru sebagai Tutwuri Handayani atau semboyan dari Ki Hajar Dewantara, pendidik bukan sekedar pengajar tetapi penuntut. Peserta didik dilihat sebagai subjek aktif bukan objek yang pasif. Dan yang terakhir kebijakan pendidikan. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai memberikan arah pada kebijakan nasional. Misalnya gagasan Tripusat Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Fungsi dari praktis filsafat pendidikan yaitu yang pertama pembentukan identitas profesional pendidik, yang kedua penetapan tujuan dan arah pembelajaran, yang ketiga pengembangan kurikulum yang relevan, dan yang terakhir penyelesaian masalah dan praktik pendidikan secara kritis dan reflektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan aliran filsafat dalam praktik pendidikan. Aliran yang pertama yaitu pragmatisme dengan tokohnya yaitu John Dewey. Penerapan praktis dalam pendidikannya yaitu learning by doing, pembelajaran berbasis pengalaman, kurikulum yang fleksibel. Aliran yang kedua ada eksistensialisme yaitu dengan tokoh Kierkegaard dan Sartre, yaitu pendidikan menghargai kebebasan individu, personalisasi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu perennialisme yang ditokohi oleh Hutchins dan Adler, yaitu kurikulum berbasis buku-buku besar, penekanan pada moral universal. Berikutnya ada aliran rekonstruksionisme, yaitu dengan tokoh Georg Hans Bramel, pendidikan sebagai sarana perubahan sosial, kurikulum responsif isu sosial. Selanjutnya ada aliran progresifisme, yaitu tokoh Dewey Kilpatrick, merupakan pembelajaran berpusat pada siswa berbasis masalah dan demokratis. Dan yang terakhir, pendidikan Indonesia dengan tokoh Ki Hajar Dewantara, di mana sistem Emong, pusat pendidikan dan yang disebut dengan Tutwuri Handayani. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan informasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.